Penggemar musisi asal Amerika Serikat Taylor Swift di Wina, Austria terpaksa memupus harapannya menyaksikan konser bertajuk The Eras Tour dari artis idolanya itu usai promotor konser Barracuda Music mengumumkan seluruh pertunjukan yang rencananya digelar 3 hari, Kamis hingga Sabtu 8-10 Agustus ini dibatalkan karena ancaman serangan teror NIIS. Padahal konser ini diperkirakan menyedot sedikitnya 65.000 penonton per harinya. Pihak berwenang Austria pun telah menangkap 2 simpatisan NIIS yang terkonfirmasi sedang merencanakan serangan teror di konser Swift. Namun kenapa ya para teroris kerap menargetkan serangannya di konser musik? Dalam upaya membina komunitas melalui hiburan di ruang bersama, tempat pertunjukan faktanya juga tak luput dari sasaran serangan teror, baik yang sifatnya ancaman hingga serangan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Global Terrorism Database mencatat selama kurun waktu 1970 hingga 2019 sedikitnya ada 312 serangan teror yang menyasar tempat pertunjukan seni. Sebanyak 289 diantaranya terjadi di gedung bioskop dan 23 serangan menargetkan tempat pertunjukan musik terbuka. Dari jumlah ini, 75% serangan melibatkan pengeboman atau ledakan, 16% perusakan fasilitas atau infrastruktur, dan 5% melibatkan serangan dengan senjata api. Secara total, rentetan serangan di tempat pertunjukan seni telah merenggut 1.300-an nyawa dan melukai lebih dari 4.000 orang. Flashback sedikit ya, sekitar 7 tahun lalu, Mei 2017, musisi Ariana Grande menyapa penggemarnya di Inggris dengan menggelar konser bertajuk Dangerous Woman di Manchester Arena. Lebih dari 14.000 penonton hadir dalam konser itu. Setelah konser usai, penonton mulai membubarkan diri dan keluar dari 4 pintu yang disediakan. Ketika itulah Salmat Ramadan Abedi menekan pemicu bom bunuh diri. Kepanikan pun tak terhindarkan. 23 orang tewas dan 250 lainnya terluka. Hasil penyelidikan menyebut bom tersebut didesain untuk membunuh orang dalam jumlah banyak dan dalam jangkauan luas. Nggak hanya ini, jika merunut lagi ke belakang ada beberapa peristiwa serupa terjadi. Benar saja, sasarannya mengarah ke lokasi pertunjukan. Kenapa ya? Diketahui bersama, tujuan teror pastinya menimbulkan rasa takut. Sejumlah analisis menyebut konser, festival musik, atau klub malam pun tak luput dari ancaman teror, tidak melulu menyasar fasilitas umum seperti bandara atau area publik lain yang semakin ketat penjagaannya. Ada beberapa alasan yang bisa disimpulkan dari peristiwa tersebut. Pertama, konser atau festival sudah barang tentu dihadiri oleh banyak orang, bahkan tak jarang dengan tingkat kepadatan di luar batas. Serangan yang dilancarkan dalam kondisi ini tentu saja bisa memakan korban dalam jumlah banyak. Serangan di tempat padat semacam ini akan menimbulkan situasi chaos yang diinginkan para teroris. Berikutnya, tingkat kepadatan yang tinggi akan membuat penonton sulit melarikan diri atau bahkan bersembunyi. Dengan begitu, korban akan lebih mudah dibidik. Kondisi ini terjadi jika penyerang melakukan weapon combat atau penyerangan dengan senjata. Nah, dalam situasi ini, meski penyerang menembak dari jarak jauh atau bahkan membabi buta ke arah penonton pun tetap bisa menewaskan lebih banyak orang. Selanjutnya lebih sulit lagi mencari jalan keluar di situasi chaos di tempat tertutup seperti klub malam. Kondisi ini bisa dibilang ibarat mengandangkan pengunjung. Ledakan bom, boom, rata semua. Jumlah korban bisa dipastikan lebih banyak dari serangan yang dilakukan di ruang terbuka. Ini seperti yang terjadi 22 tahun silam di Paddy's Pub dan Sari Club Bali, yang dikenal dengan tragedi bom Bali 1. Mantan agen FBI dan kontributor ABC News, Steve Gomez, punya sedikit tips ketika terjadi serangan teror di konser musik, khususnya yang digelar di area terbuka. Ia berpesan jika serangan terjadi, upayakan tetap tenang dan perhatikan situasi lanjutan. Jika bisa menghindari keramaian, hindarilah, karena bisa jadi banyak korban berjatuhan bukan hanya dari serangan, melainkan terinjak-injak akibat dilanda rasa panik. Berikutnya, terapkan slogan FBI, yakni lari, sembunyi, lawan. Lari jika bisa. Jika ancamannya tidak langsung dan penonton tidak terluka, maka bersembunyilah. Jika dekat dengan pelaku, akan lebih bijaksana jika kita melawan atau menyerangnya. Namun perlu diingat, jika pelaku dengan motif pemboman atau penusukan, maka jarak adalah pilihan yang paling baik. Direktur Center for Investigative Journalism, James Harkin, menyebut serangan ke konser musik memang kebanyakan diklaim oleh NIIS. Menyasar titik budaya populer seperti konser musik dan klub malam merupakan bentuk kebencian mereka terhadap nilai-nilai barat serta kebebasan perempuan. Targetnya jelas, perempuan terutama anak muda. Ini terkait paham NIIS bahwa perempuan tidak seharusnya bebas. Menonton konser dan hidup dalam kesenangan dengan lawan jenis dianggap sebagai dosa. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.